di episode ini kita akan sama-sama membahas apakah Wali Songo itu nyata atau tidak. Jadi ayo kita mulai. Kalau kita mau jujur dan dengan menggunakan pendekatan yang lebih saintifik, maka kita harus akui bahwa cerita-cerita yang berhubungan dengan Wali Songo itu adalah cerita yang tidak benar, hoax, hanya sekedar legenda, atau setidak-tidaknya dia tidak mungkin diterima dalam nalar akademis. Termasuk juga lukisan-lukisan yang kita ketahui yang populer terkait dengan Wali Songo itu tidak mungkin dibuat di eranya, tidak mungkin ditulis, tidak mungkin digambarkan oleh seseorang yang pernah bertemu dengan mereka. Itu adalah lukisan-lukisan orang kontemporer dari seniman-seniman baru yang kita tidak pernah mengetahui siapa dia dan apa sebenarnya profesinya. Jadi itu jelas hoax. Termasuk juga apakah jumlahnya memang 9 seperti namanya Wali Songo, itu juga tidak benar. Wali ada banyak, kalaupun memang benar adanya. Dan Wali Songo itu sebenarnya adalah sebuah upaya manusia di masa lampau untuk mengaitkan cerita-cerita manusia-manusia yang menyebarkan ajaran agama Islam dengan satu konsepsi dalam bukunya Futuhatul Makkiyah karya Ibnu Arabi. Di sana dijelaskan bahwa wali itu ada 9 jenis. Dan karena wali itu ada 9 jenis, maka orang-orang yang menyebarkan agama Islam yang dianggap sakral itu harus berjumlah 9 orang. Walaupun kita tidak memiliki peluang untuk menyebut bahwa mereka benar-benar 9 orang. Adapun misalkan cerita-cerita yang menyebut bahwa kekhalifahan Turki atau kesultanan Turki memang pernah menyebar satu dewan mubalik Islam yang terdiri dari 9 orang yang menyebar ke seluruh dunia dan seterusnya, dan satu diantaranya itu adalah Maulana Malik Ibrahim yang kemudian membuat organisasi Wali Songo di Indonesia. Itu juga adalah cerita yang tidak benar. Cerita itu biasanya disebutkan referensinya adalah karya Ibnu Batutah berjudul Kanzul Hum, maka itu tidak bisa diterima karena itu adalah sebuah kitab yang tidak memiliki nilai historis apapun. Ibnu Batutahnya nyata, tetapi dia tidak pernah membuat tulisan atau buku yang semacam itu. Termasuk juga soal para sunan itu yang bisa melakukan perjalanan-perjalanan yang sangat spiritual, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat ajaib dengan kemampuan-kemampuan yang di luar nalar manusia, itu tentu saja tidak memiliki nilai historis. Dan termasuk juga soal silsilah mereka, bahwa misalkan sunan ini berasal dari anak dari sampai ujungnya adalah Nabi Muhammad dan seterusnya, dan kebanyakan wali ternyata memiliki hubungan jauh dengan Nabi Muhammad yang berarti identitasnya adalah habaib gitu. Itu juga sebenarnya adalah silsilah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jawa mawon ora usah ado-ado. Sinten niku? Panjenenganipun Al-Imam Ahmad rahmatillah. Kelompok Wali 9 ini hebat sekali. Yang panjang cerita ngantuk beliau. Diawali dening Al-Imam Jamaluddin Husain. Al-Imam Jamaluddin Husain itu habaib sing paling keparek karo Wali 9, terutama saking amal faqih Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad. Pecahane amal faqih Al-Haddad, Basireh, Bafaqih, bin Semit niku saking amal faqih Maulal Aidid niku sedaya Al-Bahashim. Sedeken ten Indonesia kathahipun dzurriyyah Sayyidina Faqihil Muqaddam, dan masuknya ke Indonesia niku pertengahan. Dadi wis 200 tahun bakdane Wali Sanga, habaib sanese nembe menyusul. Catet niku sejarah. Paham ya? Niku. Tidak untuk membedakan. Saya mengatakan waktu, zamannya. Itu. La Al-Imam Jamaluddin Husain niku bin Ahmad Syah Jalal. Putra putrine Imam Ahmad Syah Jalal maupun putranipun Al-Imam Jamaluddin Husain
langkah sing ora dadi wali. Kabeh ulama ilmu jahid, ulama-ulama yang sangat berjuang. Niku contohnya. Jadi kok umpamane label NU niku bintang 9 kalimah tafaulan. Jadi napa? Tafaulan. Ini satu contoh. Imam Ahmad Shah Jalal niku dilahirakan di India. Ibune nggih ibu India bin Abdullah Utmat Khan bin Amir Abdul Malik niki sing pertama kali mlebet wonten Nasrabad atau Hyderabad. Kawin dengan putri raja Hyderabad, melahirkan anak Abdullah dengan gelarnya Abdullah Utmat Khan. Paham niku nggih? Aja manduk-manduk bae tulis. Manduk-manduk tekan ngomah kelalen. Lho niki. Lah Abdullah Utmat Khan menika wau bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Sahib Marbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahral Batul binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Niku. Al Imam Abdullah niku duriyahipun ngantos negeri Cina. Termasuk ingkang da'iyan ilallah wonten Cina duriyah Abdullah Utmat Khan. Mengandapipun Al Imam Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Utmat Khan. Niku single veter masuk ten daerah Kamboja. Perbatasan Vietnam niku wonten kerajaan besar naminipun Cham yang setunggal anam senekal saat niki disebut Champa jane asli ini sebutane Cham. Niku seagama antarane Cham kalian Anam niku langka boten wonten praine mungsuhan bubuyutan. Teman-teman, boten beda wonten Indonesia anake tunggul ametung. Tunggul apetung kawin karo kendedes duwe anak wong ateleng atau lembu peteng. Tunggul ametunge disedani mati karo ken arok, ken dedese dikawin karo ken arok, ngedalaken keturunan ngantos Adiwijaya. Saking lembu peteng ngedalaken Joko Katwang. Antarane Ndaha kalian Singosari. Niku nggih mboten wonten berentine, perang terus. Ayo sebangsa, seturunan, kalau mau saiki setanah air, padu terus. Niku, mana melek karo sejarah, mengko dawa uteke, lamun ora melek karo sejarah, cekak pikirane. Berwe masakan sing wis mateng. Ora weruh rekasane wong tua luru duit, wong wadon ibune masak ning pawon kesel kaya ngapa, tinggal ngemploke wis maido. Apa kaya niku? Lah, tinggal matur nuwun kaya kowe bakal ribut, kurang asin sithik maneh dipaido. La ilaha illallah. Lah niki. Niki pun wonten contoh. Lah ten Cham niku ngoten niku.
Sayyid Ahmad Syah Jalal piyambakan mlebet wenten jam kalian 6. Bisa menjadi perekat, bisa menjadi pemersatu. Hebatnya lain agama menghormati dan percaya. Akhirnya dua kerajaan memilih Sayyid Ahmad itu tadi, Syah Jalal bin Abdullah Uthman Khan, Campa menyerahkan kepada Sayyid Ahmad, Anan menyerahkan kepada Sayyid Ahmad, wis dadi siji belah. Bijaksananya Al-Imam Ahmad ya agamane beda, sing milih agamane beda. Ya jadi pelintir tulung zaman fitnah kayak ya. Nyong pan ngomong terang-terangan, nyong paling ora seneng nasihat baik, nyong ngomong kayak kiye ben kon tanggapane beda. Ya fitnah saiki. Apa nyong kon ngomong kayak kiye? Sampai lah mau nyeneni bocah pripun? Kon sebener aja kayak kowe. Apa kon kayak kiye? Kon sing bener kayak kowe. Zamannya zaman pelintiran kangelan sih nyong ngomong. Primen. Zamannya enak bae ngarani wong terkadang. Ya gue sih ngarani kepentingan politik. Tapi politik bukan agama. Paham? Nah, wis cerita sejen bae. Langkan tonge cerita kayak gue. Sing nyata mawon nggih. Al-Imam Ahmad Syah Jalal hebatnya bisa mempersatukan. Sehingga memilih Imam Ahmad menjadi raja. Dari perkawinan mempunyai anak generasi yang luar biasa. Putra-putra niku Asad min Asadullah, singa-singane Gusti Allah. Menyebar sampai ke Pulau Sulu, sampai ke Filipina, sampai ke Malaysia atau Malawi. Muter dzuriyahnya. Dan Imam Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal putrane 12 mateng wit kabeh. Langkah sing menteh. Kuwi nyong iri ya kowe. Lah turunane Said Jamaluddin Husain sing pertama tak cukup Imam Ali Nurul Alam. Imam Ali Nurul Alam niku gadah putra Imaduddin Abdullah. Imaduddin Abdullah telu anake ngetop kabeh. Setunggal Al-Imam Ahmad. Niki anak Imam Ahmad sebagian pejuang Islam wonten negeri Cina. Kaping kalih Maulana Babullah Sunan Ternate. Ini kayaknya gue salah maning. Ternate. Gue diantaranya Ternate aja. Sunan Babullah. Pengaruhnya menurunkan raja-raja Ternate sebagian. Dan putra ketiga Maulana Syarif Hidayatullah. Terkenal Kanjeng Sunan Gunung Jati. Paham ya? Nikulah diantawisipun. Niku turunan Imam Ali Imaduddin Abdullah Syarif Hidayatullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain. Lah Al-Imam Jamaluddin Husain anaknya malih Barokat Zainal Abidin. Anaknya dadi wong temenanan kabeh. Pertama Al-Malik Ibrahim sing seda tahun 800 rolikur. Salah orang rolikur itu. Tahun 1000
822 bertepatan tidak menghitung tahun terpaut 1401. Adine Malik Ibrahim Malla Ahmad punya anak Malla Ahmad niki Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim punya anak namanya Sayyid Fadlillah, terkenal dengan Fatahillah, pejuang yang memerdekakan, yang menjadi panglima yang dipilih oleh Syarif Hidayatullah wenten Jayakarta nalika perang Sunda Kelapa mengusir Portugis. Nah, itulah diantaranya. Putranipun Barokat Zainal Abidin. Sing nomor kalih alamah para ulama wali 9 namanya Sayyid Abdurrahman Ar-Rumi. Mantune jeung Sunan Ampel. Terkenal Sunan Mojo bin Abdurrahman bin Barokat bin Abdurrahman bin Malla Ahmad bin Barokat Zainal Abidin. Putra nomor 3 Jamaluddin Husain, asmanipun Ibrahim Asmara Kondi. Ibrahim Asmara Kondi kagungan putra 3 niku wali minal auliyaillah. Sing setunggal naminipun Maulana Ishak ramane Sunan Giri. Nomor kalih Imam Ali Murtadho Kanjeng Sunan Bedilan kagungan putra Kanjeng Sunan Utsman Haji Mandalika. Sunan Haji Mandalika Said Utsman kagungan putra Umar Said Sunan Muria. Dadi kabeh. Lagi anake kon karo nyong ki mbuh dadi apa. Terkadang mikir kaya niku. Ya kewajiban nggih. Lajeng Sunan Ampel putrane 11 langkasing menteh. Sing siji kantonge bolong, kantonge ora tau rapet, boleh bleng, blek bleng bleng kayak talang bae. Sedina-dinane ngelilingi fuqara wal masakin, yatim diperhatikan, sampai digelari Abul Fuqara. Abul Fuqara wal aramil wal aitam wal aramil niku terkenal Kanjeng Sunan derajat. Aktob fi zamanihi derajat deka auliyaane wali aktob fi zamanihi. Niku bapak pertanian. Niku